Oke, selanjutnya saya Anissa Irenisa akan membahas mulai dari konsep 50.3 sampai terakhir. Yang pertama di sini ada evolusi persepsi visual. Evolusi detektor cahaya di kingdom hewan berkisar dari kelompok sel sederhana yang hanya mendeteksi arah dan intensitas cahaya hingga organ kompleks yang membentuk gambar. Detektor cahaya yang beragam ini semuanya mengandung fotoreseptor, yaitu sel sensorik yang mengandung molekul pigmen penyerap cahaya. Selanjutnya, gen yang menentukan di mana dan kapan fotoreseptor muncul. Selama perkembangan embrio dibagi di antara cacing pipih, annelida, arthropoda, dan vertebrata. Selanjutnya ada organ pendeteksi cahaya. Kebanyakan invertebrata memiliki semacam organ pendeteksi cahaya. Salah satu yang paling sederhana ada pada planaria. Sepasang oseli atau yang disebut bintik mata terletak di daerah kepala planaria. Fotoreseptor di setiap ocellus menerima cahaya hanya melalui lubang di mana tidak ada sel berpigmen. Dengan membandingkan laju potensial aksi yang datang dari dua oseli, planaria dapat menjauh dari sumber cahaya hingga mencapai lokasi yang teduh, di mana objek yang memberikan naungan dapat menyembunyikannya dari pemangsa. Selanjutnya terdapat istilah mata majemuk. Serangga krustasea dan beberapa cacing Polychaetae memiliki mata majemuk. Masing-masing terdiri dari hingga beberapa ribu detektor cahaya yang disebut ommatidia. Masing-masing segi mata ini memiliki lensa pemfokusan cahayanya sendiri yang dapat menangkap cahaya dari sebagian kecil bidang visual, yaitu area total yang terlihat saat mata mengarah ke depan. Mata majemuk sangat efektif dalam mendeteksi gerakan dan berfungsi bagi serangga untuk terbang dan hewan-hewan kecil yang terus-menerus terancam oleh predasi. Mata majemuk ini dimiliki oleh lalat yang menawarkan bidang pandang yang sangat luas. Itu sebabnya ketika kita ingin menepuk lalat, dia bisa terbang sebelum kita berhasil menepuknya karena dia memiliki bidang pandang yang sangat luas. Serangga memiliki penglihatan warna yang sangat baik dan beberapa seperti lebah dapat melihat ke dalam rentang spektrum elektromagnetik ultraviolet atau UV. Selanjutnya ada mata lensa tunggal. Di antara invertebrata, mata lensa tunggal ditemukan pada beberapa ubur-ubur dan cacing Polychaetae serta pada laba-laba dan banyak moluska. Di dalam iris mata lensa tunggal, iris mengembang atau mengecil, yaitu mengubah diameter pupil untuk membiarkan lebih banyak atau lebih sedikit cahaya yang masuk. Di belakang pupil, lensa tunggal mengarahkan cahaya pada lapisan fotoreseptor. Otot-otot pada mata lensa tunggal invertebrata menggerakkan lensa ke depan atau ke belakang dengan fokus pada objek pada jarak yang berbeda-beda. Selanjutnya ada gambaran umum struktur mata. Mata manusia mulai dari luar dikelilingi oleh konjungtiva, selaput lendir yang tidak terlihat, sklera, jaringan ikat dan koroid, dan lapisan tipis berpigmen. Di bagian depan, sklera membentuk kornea transparan dan koroid membentuk iris berwarna. Dengan mengubah ukuran, iris mengatur jumlah cahaya yang masuk ke pupil lubang di tengah iris. Tepat di dalam koroid, neuron dan fotoreseptor retina membentuk lapisan terdalam bola mata. Saraf optik keluar dari mata pada diskus optikus. Lensa atau piringan protein transparan membagi mata menjadi dua rongga. Di depan lensa terdapat humor berair atau aqueous humor, yaitu zat berair yang jernih. Penyumbatan saluran yang mengalirkan cairan ini dapat menghasilkan glaukoma, yaitu suatu kondisi di mana peningkatan tekanan di mata dapat merusak saraf optik yang menyebabkan kehilangan penglihatan. Di belakang lensa terdapat humor vitreous, yaitu bentuknya seperti jeli. Di gambar ini diperlihatkan kalau di tengah-tengah adalah humor vitreous. Selanjutnya ada retina. Nah, cahaya yang mengenai retina sebelumnya melewati lapisan neuron yang sebagian besar transparan sebelum mencapai sel batang dan sel kerucut, yaitu dua jenis fotoreseptor yang berbeda dalam bentuk dan fungsinya. Neuron retina kemudian menyampaikan informasi visual yang ditangkap oleh reseptor foto ke saraf optik dan otak di sepanjang jalur yang ditunjukkan dengan panah merah pada gambar. Setiap sel bipolar menerima informasi dari beberapa sel batang atau sel kerucut, dan setiap sel ganglion mengumpulkan masukan dari beberapa sel bipolar.
Sel horizontal dan namakrin mengintegrasikan informasi melintasi retina. Satu wilayah retina, yaitu diskus optikus, tidak memiliki fotoreseptor. Akibatnya, wilayah ini membentuk titik buta, di mana cahaya tidak dapat terdeteksi. Mata semua vertebrata memiliki sel tunggal. Pada ikan, pemfokusan terjadi seperti pada invertebrata dengan lensa bergerak maju atau mundur. Pada spesies lainnya, termasuk mamalia, pemfokusan dicapai dengan mengubah bentuk lensa. Mata manusia berfungsi sebagai model penglihatan. Penglihatan dimulai ketika foton cahaya masuk ke mata dan mengenai sel batang dan sel kerucut, di mana energi setiap foton ini ditangkap oleh retina, lalu molekul penyerap cahaya dalam pigmen visual rodopsin. Meskipun deteksi cahaya di mata adalah tahap pertama dalam penglihatan, namun otaklah yang dapat melihatnya. Jadi untuk memahami penglihatan, kita harus memeriksa bagaimana penangkapan cahaya oleh retina mengubah produksi potensial aksi dan kemudian mengikuti sinyal-sinyal ini ke pusat visual otak, di mana gambar pada gambar. Selanjutnya adalah sel fotoreseptor. Manusia memiliki dua jenis sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Dua sel ini memiliki fungsi yang berbeda, di mana sel batang lebih sensitif terhadap cahaya daripada sel kerucut. Tapi sel batang tidak bisa membedakan warna, sehingga ketika kita melihat di malam hari, hanya terdapat warna hitam dan warna putih. Sementara sel kerucut memberikan penglihatan pada warna, tapi karena kurang sensitif, sangat sedikit berkontribusi pada penglihatan di malam hari. Ada 3 jenis sel kerucut, masing-masing memiliki sensitivitas berbeda di seluruh spektrum yang terlihat, memberikan respon optimal terhadap cahaya merah, hijau, atau biru. Dalam SEM berwarna yang ditunjukkan pada gambar, sel kerucut yang berwarna hijau dan sel batang yang berwarna coklat muda serta neuron yang berdekatan yang berwarna merah itu terlihat. Selanjutnya ada pigmen visual. Pigmen visual pada vertebrata terdiri dari molekul penyerap cahaya yang disebut retinal, yang terikat pada protein membran yang disebut opsin. 7 heliks dari setiap molekul opsin menjangkau membran diskus. Pigmen visual batang yang ditunjukkan di sini disebut rodopsin. Retina ada sebagai 2 isomer. Penyerapan cahaya menggeser satu ikatan di retina dari susunan cis ke trans yang mengubah molekul dari bentuk miring menjadi bentuk yang lurus. Selanjutnya ada penglihatan warna. Pada manusia, persepsi warna didasarkan pada tiga jenis sel kerucut, masing-masing dengan pigmen visual yang berbeda-beda, yaitu berwarna merah, hijau, dan juga biru. 3 pigmen visual yang disebut fotopsin terbentuk dari pengikatan retina dengan 3 protein opsin yang berbeda. Sedikit perbedaan protein opsin menyebabkan masing-masing fotopsin menyerap cahaya secara optimal pada panjang gelombang yang berbeda. Meskipun pigmen visual ditunjuk sebagai merah, hijau, dan biru, spektrum penyerapannya sebenarnya tumpang tindih. Penglihatan warna yang tidak normal biasanya hasil dari mutasi pada gen untuk satu atau lebih protein fotopsin. Pada manusia, buta warna hampir selalu mempengaruhi persepsi merah atau hijau dan jauh lebih umum pada satu jenis kelamin daripada yang lain. Selanjutnya ada pengecapan pada mamalia. Nah, manusia dan mamalia lain dapat merasakan 5 rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami yang dalam bahasa Jepang berarti lezat. Yang kelima rasa ini ditimbulkan oleh asam amino glutamat. Sel-sel reseptor pada rasa pada mamalia adalah sel-sel epitel yang termodifikasi yang tersusun menjadi kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di beberapa area lidah dan mulut. Sebagian besar pengecap di lidah berhubungan dengan penonjolan berbentuk puting yang disebut papila. Selanjutnya ada penciuman pada manusia. Nah, sel reseptor olfaktorius melapisi bagian atas rongga hidung dan mengirimkan impuls sepanjang aksonnya ke bulbus olfaktorius otak. Ujung reseptif sel mengandung silia yang meluas ke lapisan lendir yang melapisi rongga hidung. Identifikasi bau tertentu bergantung pada 2 sifat dasar sistem penciuman. Yang pertama, setiap sel reseptor olfaktorius mengekspresikan satu gen OR. Yang kedua, sel-sel yang mengekspresikan gen OR yang sama mentransmisikan potensial aksin daerah kecil yang sama dari bulbus olfaktorius.
Nah, selanjutnya kita membahas konsep the physical interaction of protein filament is required for muscle function. Makan, berenang, dan merangkak semua membutuhkan aktivitas otot sebagai respon terhadap keluaran motorik sistem saraf. Kontraksi sel otot bergantung pada interaksi antara struktur protein yang disebut filamen tebal dan tipis. Komponen utama filamen tipis adalah aktin protein globular. Dalam filamen tipis, dua untai aktin terpolimerisasi melingkari satu sama lain. Struktur aktin serupa yang disebut mikrofilamen berfungsi dalam motilitas sel. Filamen tebal adalah susunan molekul miosin yang terhuyung-huyung. Kontraksi otot adalah hasil dari gerakan filamen yang ditenagai oleh energi kimia. Selanjutnya ada otot rangka pada vertebrata. Di dalam otot rangka terdapat seikat serat panjang yang berjalan di sepanjang otot. Setiap serat ini memiliki satu sel yang di dalamnya terdapat banyak inti yang masing-masing berasal dari salah satu sel embrionik yang menyatu untuk membentuk serat. Di sekeliling nukleus ini terdapat miofibril longitudinal yang terdiri dari berkas filamen tipis dan tebal. Miofibril dalam serat otot terdiri dari bagian berulang yang disebut sarkomer, yang merupakan unit kontraktil dasar otot rangka. Saja ada model filamen geser kontraksi otot. Otot yang berkontraksi itu memendek, tetapi filamen yang menyebabkan kontraksinya tetap sama panjangnya. Siklus perubahan dalam molekul miosin yang mengubah energi kimia ATP menjadi geseran longitudinal filamen tebal dan tipis. Sebagian besar otot rangka manusia mengandung serat berkedut cepat dan berkedut lambat, meskipun otot mata dan tangan secara eksklusif berkedut cepat. Dalam otot yang memiliki campuran serat cepat dan lambat, proporsi relatif dari masing-masing ditentukan secara genetik. Namun, jika otot tersebut digunakan berulang kali untuk aktivitas yang membutuhkan daya tahan tinggi, beberapa serat glikolitik cepat dapat berkembang menjadi serat oksidatif cepat. Beberapa vertebrata memiliki serat otot rangka yang berkedut dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada otot manusia manapun. Seringkali otot berlabuh ke tulang secara tidak langsung melalui jaringan ikat yang dibentuk menjadi tendon. Karena otot mengerahkan kekuatan hanya selama kontraksi, menggerakkan bagian tubuh maju mundur biasanya membutuhkan dua otot yang melekat pada bagian kerangka yang sama. Ini contohnya adalah ketika mengulurkan lengan, neuron motorik memicu otot trisep berkontraksi, sementara tidak adanya input saraf yang memungkinkan bisep menjadi rileks. Jenis-jenis sistem rangka. Nah, yang pertama ada kerangka hidrostatik. Kerangka hidrostatik terdiri dari cairan yang ditahan di bawah tekanan dalam kompartemen tubuh tertutup. Ini adalah jenis kerangka utama di sebagian besar Cnidaria, cacing pipih, nematoda, dan annelida. Kerangka hidrostatik sangat cocok untuk kehidupan di lingkungan perairan. Di darat, mereka memberikan dukungan untuk merangkak dan menggali dan dapat melindungi organ dalam dari guncangan. Namun, kerangka hidrostatik tidak dapat mendukung berjalan atau berlari di mana tubuh hewan terangkat dari tanah. Yang kedua ada exoskeleton. Cangkang kerang yang ditemukan di pantai berfungsi sebagai exoskeleton. Lapisan keras yang disimpan di permukaan hewan. Cangkang kerang dan sebagian besar moluska lainnya terbuat dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh mantel perpanjangan seperti lembaran dari dinding tubuh. Serangga dan arthropoda lainnya memiliki kerangka luar yang disebut kutikula, lapisan yang disekresikan oleh epidermis. Selanjutnya ada endoskeleton, yang hewan mulai dari spons hingga mamalia memiliki kerangka internal yang mengeras atau endoskeleton yang terkubur di dalam jaringan lunaknya. Dalam spons, endoskeleton terdiri dari struktur keras seperti jarum dari bahan anorganik atau serat yang terbuat dari protein. Vertebrata memiliki endoskeleton yang terdiri dari tulang rawan, tulang, atau beberapa kombinasi dari bahan-bahan ini. Kerangka mamalia mengandung lebih dari 200 tulang. Beberapa menyatu bersama dan lainnya dihubungkan pada sendi oleh ligamen yang memungkinkan kebebasan bergerak. Sel yang disebut osteoblas mensekresi matriks tulang dan dengan demikian membangun dan memperbaiki tulang. Osteoklas memiliki fungsi yang berlawanan, yaitu menyerap komponen tulang dalam remodeling kerangka.
Selain itu, otot dan tendon yang menahan kaki mamalia besar yang relatif tegak lurus dan diposisikan di bawah tubuh sebenarnya menanggung sebagian besar beban. Kebanyakan hewan bagaimanapun bergerak dan menghabiskan sebagian besar waktu dan energi mereka secara aktif mencari makanan, melarikan diri dari bahaya, dan mencari pasangan. Untuk bergerak, hewan harus mengeluarkan energi untuk mengatasi kedua gaya tersebut. Yang pertama adalah jenis penggerak di darat. Ketika hewan darat berjalan, berlari atau melompat, otot-otot kakinya mengeluarkan energi untuk mendorongnya dan mencegahnya jatuh. Dengan setiap langkah, otot kaki hewan harus mengatasi inersia dengan mempercepat kaki dari awal berdiri. Untuk bergerak di darat, otot yang kuat dan dukungan kerangka yang kuat lebih penting daripada bentuk yang ramping. Misalnya, kanguru memiliki otot yang besar dan kuat di kaki belakangnya, cocok untuk bergerak dengan melompat. Menjaga keseimbangan adalah prasyarat lain untuk berjalan, berlari, atau melompat. Ekor besar kanguru membentuk tripod yang stabil dengan kaki belakangnya saat hewan itu duduk atau bergerak perlahan dan membantu menyeimbangkan tubuhnya saat melompat. Yang kedua adalah berenang. Air adalah media yang jauh lebih padat dan lebih kental daripada udara, dan dengan demikian hambatan merupakan masalah utama bagi hewan air. Hiu dan ikan bertulang berenang dengan menggerakkan tubuh dan ekornya dari sisi ke sisi, sedangkan paus dan lumba-lumba bergerak dengan menggoyangkan tubuh dan ekornya ke atas dan ke bawah. Cumi-cumi, kerang, dan beberapa cnidaria didorong dengan jet, mengambil air dan menyemprotkannya dalam semburan. Yang ketiga itu terbang. Untuk terbang, sayap hewan harus mengembangkan daya angkat yang cukup untuk mengatasi gaya gravitasi ke bawah. Kunci untuk memenuhi tantangan ini adalah bentuk sayap. Semua sayap bertindak sebagai airfoil, yaitu struktur yang bentuknya mengubah arus udara sedemikian rupa sehingga membantu hewan atau pesawat terbang tetap tinggi. Hewan terbang relatif ringan, dengan massa tubuh berkisar dari 1 gram untuk beberapa serangga hingga sekitar 20 kg untuk burung terbang yang besar. Massa tubuh yang rendah dari banyak hewan terbang disebabkan oleh adaptasi struktural khusus. Kemudian kita akan membahas tentang unit 51 tentang perilaku hewan. Itu perilaku hewan baik soliter atau sosial, tetap atau bervariasi didasarkan pada sistem dan proses fisiologi. Tingkah laku individu adalah tindakan yang dilakukan oleh otot di bawah kendali sistem saraf. Perilaku adalah bagian penting untuk memperoleh nutrisi dan menemukan pasangan untuk reproduksi seksual. Perilaku juga berkontribusi pada homeostatis, seperti ketika lebah madu berkerumun untuk mempertahankan panas. Singkatnya, semua fisiologi hewan berkontribusi pada perilaku, dan perilaku mempengaruhi semua fisiologi. Yang pertama adalah pola tindakan tetap. Sebagian bagian dari penelitiannya, Tinbergen memelihara tangki ikan yang berisi stickleback berduri 3 atau Gasterus teustaculeatus, yaitu spesies jantan tetapi bukan betina yang memiliki perut merah. Stickleback jantan menyerang jantan lain yang menyerang wilayah mereka. Tinbergen memperhatikan bahwa stickleback jantannya juga berperilaku agresif ketika sebuah truk merah lewat dalam pandangan mereka dari tangki mereka. Dia membawa percobaan yang menunjukkan bahwa warna merah dari penyusup adalah penyebab langsung dari perilaku serangan. Seekor stickleback jantan tidak akan menyerang ikan yang tidak memiliki warna merah, tetapi akan menyerang bahkan model yang tidak realistis jika berisi area warna merah. Respon teritorial stickleback jantan adalah contoh daripada pola tindakan tetap. Pola tindakan tetap dasarnya tidak dapat diubah dan sekali dimulai biasanya dilakukan sampai selesai. Pemicu perilaku tersebut adalah eksternal isyarat yang disebut stimulus tanda, seperti benda merah yang menyuruh perilaku agresif stickleback jantan. Selanjutnya ada migrasi. Rangsangan lingkungan tidak hanya memicu perilaku, tetapi juga memberikan isyarat yang digunakan hewan untuk melakukan perilaku tersebut. Misalnya, berbagai macam burung, ikan, dan hewan lainnya menggunakan isyarat lingkungan untuk membantu migrasi. Biasanya perubahan jarak jauh di lokasi. Beberapa hewan yang bermigrasi melacak posisi mereka relatif terhadap matahari, meskipun posisi matahari terhadap bumi berubah seharian. Hewan dapat menyesuaikan perubahan ini dengan sarana jam sirkandian
sirkadian, mekanisme internal yang mempertahankan ritme atau siklus aktivitas 24 jam. Selanjutnya ada ritme perilaku. Meskipun jam sirkadian memainkan peran kecil tapi signifikan dalam navigasi oleh beberapa spesies yang bermigrasi, ia memiliki peran utama dalam aktivitas sehari-hari untuk semua hewan. Jam bertanggung jawab atas ritme sirkadian, siklus istirahat dan aktivitas harian. Jam biasanya disinkronkan dengan siklus terang dan gelap lingkungan, tetapi dapat mempertahankan aktivitas berirama bahkan di bawah kondisi lingkungan yang konstan selama masa hibernasi. Selanjutnya ada sinyal dan komunikasi hewan. Rangsangan yang ditransmisikan dari satu organisme ke organisme lain disebut sebuah sinyal. Transmisi dan penerimaan sinyal antara hewan merupakan komunikasi yang sering memiliki peran dalam penyebab langsung perilaku. Selanjutnya ada bentuk komunikasi hewan. Secara umum, bentuk komunikasi yang berkembang adalah berkaitan erat dengan gaya hidup dan lingkungan hewan. Untuk misalnya, sebagian besar mamalia darat adalah nokturnal, yang membuat tampilan visual relatif tidak efektif. Sebagai gantinya, spesies ini menggunakan sinyal penciuman dan pendengaran yang bekerja juga dalam gelap seperti dalam terang. Sebaliknya, kebanyakan burung bersifat diurnal dan berkomunikasi terutama oleh sinyal visual dan pendengaran. Selanjutnya ada feromon. Hewan yang berkomunikasi melalui bau atau rasa memancarkan zat kimia yang disebut feromon. Feromon sangat umum di antara mamalia dan serangga dan sering berhubungan dengan perilaku reproduksi. Feromon tidak terbatas untuk sinyal jarak pendek, namun ulat sutra jantan ngengat memiliki reseptor yang dapat mendeteksi feromon pada ngengat betina dari beberapa kilometer jauhnya. Feromon juga dapat berfungsi sebagai sinyal alarm. Sebagai contoh, ketika ikan kecil atau lele terluka, zat dilepaskan dari kulit ikan menyebar di air, menimbulkan respon ketakutan pada ikan lain. Ikan-ikan di sekitar ini menjadi lebih waspada dan sering membentuk gerombolan yang padat di dekat sungai atau dasar danau, di mana mereka lebih aman dari serangan. Selanjutnya ada pengalaman dan perilaku. Pengalaman selama perkembangan dapat memodifikasi fisiologi dengan cara mengubah perilaku orang tua, memperluas pengaruh lingkungan generasi berikutnya. Bagi manusia, pengaruh genetika dan lingkungan terhadap perilaku dapat dieksplorasi dengan studi kembar, di mana peneliti membandingkan perilaku kembar identik yang dibesarkan secara terpisah dengan perilaku mereka yang dibesarkan di rumah yang sama. Studi kembar telah berperan dalam mempelajari gangguan yang mengubah perilaku manusia, seperti gangguan kecemasan, skizofrenia, dan alkoholisme. Salah satu cara ampuh yang lingkungan hewan dapat mempengaruhi perilakunya adalah melalui pembelajaran, modifikasi perilaku sebagai hasil dari pengalaman tertentu. Kapasitas untuk belajar tergantung pada organisasi sistem saraf yang terbentuk selama pengembangan mengikuti instruksi yang dikodekan oleh dalam genom. Belajar itu sendiri melibatkan pembentukan ingatan dengan perubahan spesifik dan dalam konektivitas saraf. Pada beberapa spesies, kemampuan keturunan untuk mengenali dan dikenali orang tua sangat penting untuk kelangsungan hidup. Pencetakan hanya dapat terjadi selama periode waktu tertentu dalam perkembangan, yang disebut periode sensitif. Di antara burung camar misalnya, periode sensitif bagi induk untuk menjalin ikatan dengan anak-anaknya berlangsung 1 hingga 2 hari. Jika ikatan tidak terjadi, orang tua tidak akan merawat anak-anaknya yang menyebabkan kematian anak-anak dan penurunan keberhasilan reproduksi orang tua. Setiap lingkungan alam memiliki variasi spasial seperti lokasi sarang, bahaya, makanan, dan calon pasangan. Oleh karena itu, kebugaran organisme dapat ditingkatkan dengan kapasitas pembelajaran spasial, pembentukan memori yang mencerminkan struktur spasial lingkungan. Pada beberapa hewan, pembelajaran spasial melibatkan perumusan peta kognitif representasi dalam sistem saraf hewan tentang hubungan spasial antara objek di sekitarnya. Kemampuan untuk mengasosiasikan satu fitur lingkungan seperti warna dengan yang lainnya seperti rasa yang tidak enak disebut pembelajaran asosiatif. Pembelajaran asosiatif sangat cocok dilakukan di laboratorium. Studi semacam itu biasanya melibatkan pengkondisian klasik atau pengkondisian operan. Pengkondisian operan juga disebut pembelajaran coba-coba. Contohnya, seekor hewan pertama-tama belajar mengasosiasikan salah satu perilakunya dengan hadiah atau hukuman, dan kemudian cenderung mengulangi atau menghindari perilaku tersebut.
Ya, banyak hewan belajar memecahkan masalah dengan mengamati perilaku individu lain. Jenis belajar melalui mengamati orang lain ini disebut juga dengan pembelajaran sosial. Contohnya seperti simpanse liar muda yang belajar bagaimana cara memecahkan kelapa sawit dengan menggunakan batu dengan meniru simpanse yang lebih berpengalaman. Sekian dari saya, Anissa Yunisa, dan juga Aulia Rifdah yang membahas konsep 49 sampai 51. Terima kasih.